Jumpa lagi di Nonton Film bareng Brun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Di episode kali ini sebuah film spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul Insomnia. Film ini rilis tahun 2002 dan merupakan salah satu masterpiece dari Christopher Nolan. Bercerita tentang seorang detektif yang mengalami gangguan insomnia saat menangani kasus pembunuhan di sebuah wilayah terpencil. Langsung aja, mari kita mulai alur cerita film kali ini. Di awal kisah di sebuah pesawat seorang pria bernama Will dan temannya bernama Hap sedang menuju sebuah tempat di mana ada kasus pembunuhan terhadap seorang gadis muda di wilayah nelayan terpencil. Seorang polisi lokal bernama Ellie menyambut mereka. Will sampai di wilayah bernama Dogwood. Ellie menjelaskan bahwa selama ini Ellie mengikuti semua kasus yang diselidiki oleh Will, dan Ellie sangat senang bisa bertemu dan bekerja bersama Will. Ellie mengantar Will dan Hap ke kantor polisi. Mereka bertemu kawan lama yang bernama Charlie. Charlie mengenalkan Will dan Hap ke semua kru, di mana Will dan Hap adalah detektif bagian pembunuhan di Los Angeles dan saat ini akan bertugas di sini menangani sebuah kasus. Will akan mulai dengan melihat jenazah korban. Salah satu kru memberitahu bahwa semuanya sudah tertulis di laporan. Namun Will akan melihat jenazahnya secara langsung. Seorang korban wanita bernama Kay. Hap menjelaskan bahwa kemungkinan Kay dipukuli sampai tewas. Terdapat bekas luka memar di sekujur tubuhnya. Tidak ada tanda-tanda ruda paksa. Will menyimpulkan bahwa pelaku pembunuhan mengenal siapa korban. Dan apapun yang terjadi, reaksi pelaku ke korban bukanlah gairah. Dan pelaku sangat tenang menyingkirkan semua jejaknya di tubuh korban. Lalu Will meminta Hap untuk mencari informasi lengkap tentang Kay. Will mendatangi rumah korban dan masuk ke kamar Kay. Will menemukan sebuah foto yang disobek secara paksa dan dibuang ke tempat sampah. Will bertanya siapa perempuan ini. Ellie menjelaskan bahwa itu adalah teman baik Kay yang bernama Rachel. Lalu Will ingin bicara dengan perempuan ini. Will juga ingin bicara dengan kekasih Kay yang masih berada di sekolah. Dan Will akan bicara dengannya saat di kelas di depan teman-temannya agar laki-laki itu lengah. Will meminta Ellie mengantar Will ke sekolahan. Namun Ellie menegaskan bahwa saat ini adalah jam 10 malam dan di musim ini tidak ada gelap di tempat ini. Siang dan malam sama-sama terang. Lalu Ellie mengantar Will dan Hap ke penginapan. Terlihat Will membawa foto potongan milik korban yang ditemukan beberapa waktu yang lalu. We gotta talk. Halibut fishing capital of the world. Charlie could use the help. Buck figure. Rattling your cage, pal. That's all. Ellie menjemput Will keesokan harinya. Will bertanya apa keluhan masyarakat di sini. Ellie memberitahu bahwa kebanyakan perkelahian di bar dan kekerasan dalam rumah tangga. Kebanyakan orang datang ke sini untuk menyendiri. Will mendatangi sekolah dan ingin bertemu dengan kekasih Kay. Pemuda ini bernama Randy. Will bertanya bagaimana hubungan Randy dengan Kay. Namun Randy tidak bersikap baik dan memaki Will. Hey, fuck you! Just a little prick in a leather jacket. What the fuck do you know? Will menegaskan bahwa semua polisi yang sudah menemui Randy sangat berbeda dengan Will. Dan Will bukanlah orang yang ingin ditemui oleh Randy. Will menjelaskan bahwa Will tahu Randy memukul Kay karena Kay berkencan dengan pria lain. Will bertanya siapa orang yang bertemu dengan Kay. Namun Randy tidak mau mengatakannya. Lalu Will meminta Ellie untuk mencari informasi tentang kalung Kay. Tanyakan ke semua teman dan toko perhiasan di sini siapa yang membeli kalung ini. Di sebuah tempat, polisi menemukan tas Kay di sebuah pondok.
Will mencoba menganalisa apa yang Will temukan di dalam tas tersebut. Untuk mencari informasi dengan siapa Kay bertemu, Will meminta Ellie untuk menghubungi radio dan stasiun televisi untuk menyiarkan informasi pencarian tas milik Kay dalam waktu 1 jam ke depan. Lalu Will meminta kru untuk memasukkan semua buku ke dalam tas dan menaruhnya kembali di tempat tas ini ditemukan. Will ingin tahu siapa orang yang akan membawa tas ini ke polisi. Di sebuah tempat polisi mengintai sebuah pondok di mana tas Kay ditemukan. Beberapa waktu kemudian terlihat seorang pria mendekati pondok. Lalu mereka menyergap pondok tersebut. Pria tersebut melarikan diri dari saluran air. Lalu Will mengejarnya. Dan ternyata laki-laki itu bersenjata dan menembak salah satu kru polisi. Will melihat pria itu di kejauhan dan karena kabut sangat tebal, Will menembaknya. Saat Will mendekat, ternyata yang tertembak adalah temannya sendiri, yaitu Hap. Will menjelaskan ke Hap bahwa Will tidak bisa melihat apapun dan pandangannya tertutup kabut. Akhirnya Hap tidak tertolong dan tewas di tempat ini. Lalu tak lama, polisi mendekati Will dan bertanya kemana pria itu pergi. Di kantor, Will memberikan keterangan. Di mana Will mengejar pelaku, suara tembakan pertama mengenai kaki seorang petugas. Dan suara tembakan kedua adalah tembakan yang mengenai Hap. Charlie bertanya apakah saat Will datang, Will sudah menemukan Hap terkapar. Will menjelaskan bahwa memang seperti itu yang terjadi. Will marah karena Will tidak tahu sama sekali tentang terowongan itu. Dan ternyata orang itu juga bersenjata. Seharusnya tidak boleh mengejar orang bersenjata tanpa tahu medan yang akan dilalui. Ellie melihat Will yang menghubungi seseorang dan itu adalah istri Hap. Will memberitahu bahwa Hap telah tewas dalam menjalankan tugasnya. Seorang pria buronan di tempat ini menembaknya saat mereka melakukan pengejaran. Lalu Will kembali ke penginapan. Penjaga penginapan mengucapkan belasungkawa atas kejadian yang menimpa teman Will. Semua sudah diberitakan lewat radio. Di kamar Will mengambil pistol yang diambilnya di TKP. Lalu Will menyembunyikan pistol itu di bawah lantai. Waktu berlalu sangat cepat dan Will benar-benar tidak bisa memejamkan matanya. Di setiap saat, Will mengingat wajah Hap. Beberapa waktu kemudian saat di kantor, Ellie menanyakan sesuatu ke Will di manakah posisi Will saat suara tembakan kedua. Ellie memberitahu bahwa Hap akan segera diotopsi dan pihak balistik akan segera mencari informasi tentang peluru yang ada di tubuh Hap. Lalu Will mendatangi polisi yang tertembak di kaki bernama Farrell. Will bertanya apakah Farrell melihat pelaku setelah tertembak. Namun Farrell menjelaskan bahwa saat itu Farrell menahan sakit dan menundukkan kepala. Saat mendengar suara tembakan kedua, Farrell hanya menundukkan kepala melindungi diri. Lalu Ellie mendatangi TKP untuk menyelidiki lebih lanjut saat tidak ada kabut. Di sisi lain, Will meminta semua kru menyisir pantai dan mengambil benda apapun yang mereka temukan. Kemungkinan itu adalah benda milik pelaku. Will mulai berhalusinasi setiap saat melihat Hap ada di sekitarnya. Lalu Will mendapat informasi bahwa Ellie menemukan selongsong peluru di TKP kejadian. Saat Will kembali ke penginapan, penjaga memberi info bahwa tadi ada seorang pria mencari Will dan mengaku rekan baru Will. Will mengambil pistol yang disembunyikannya dan membawanya ke sebuah tempat. Will menembakkan pistol tersebut ke seekor bangkai anjing, lalu mengambil pelurunya dari bangkai tersebut dan membawanya. Will mendatangi ruang otopsi untuk melihat otopsi yang dilakukan ke Hap. Dan kebetulan hanya ada dokter dan Will. Dokter menemukan peluru di tubuh Hap dan memberitahukannya ke Will. Dokter tidak mengetahui itu peluru apa, namun polisi bisa tidur tenang karena peluru sudah ditemukan.
Will menukar peluru yang ditemukan di tubuh Hub untuk menutupi kesalahan Will. Karena Will tahu peluru yang ada di tubuh Hub adalah peluru pistol milik Will. Dan pistol yang Will bawa dari TKP adalah pistol milik pelaku. Will mendatangi kantor dan terlihat sangat pucat, seperti tidak tidur selama berhari-hari. Will memberikan peluru untuk diperiksa dan Will minta laporan secepatnya. Polisi memberitahu Will bahwa mereka harus mencari informasi tentang Randy lagi 2 malam yang lalu. Ellie mendatangi Will dan memberikan laporan yang sudah diselesaikan oleh Ellie. Lalu Ellie meminta tanda tangan Will, namun Will menolaknya. Will meminta Ellie untuk memastikan semua laporan ini benar, karena ada seseorang yang meninggal, dan semua laporan ini dibuat atas nama Ellie. Ellie masih tidak mengerti dengan ucapan Will. Apakah ada yang salah dengan laporan yang dibuat oleh Ellie? Ellie mencoba menganalisa ulang kasus ini untuk mencari di mana kesalahan yang Ellie buat. Di sisi lain, Will menutup jendela dengan lakban dan tidak tahu sudah berapa hari Will tidak bisa tidur dan Will mulai berhalusinasi. Tiba-tiba suara telepon berbunyi. Will mendapat telepon dari seseorang yang tidak dikenal. Will bertanya siapa di sana. Namun penelpon tidak bisa memberitahukan namanya. Dan orang itu memberitahu Will bahwa dia melihat Will menembak rekannya. Pria ini memberitahu bahwa dia sengaja meninggalkan senjatanya di tempat itu, karena kemungkinan Will akan menyalahkan pria ini. Yang menelpon Will adalah pelaku yang dikejar beberapa waktu yang lalu di pondok. Will meminta membicarakan hal ini 4 mata. Namun pria di telepon tidak mau. Will mendatangi pemakaman Kay, lalu Ellie mendekati Will dan bertanya. Will menyatakan bahwa tembakan kedua datang dari arah air. Namun jika dilihat dari jatuhnya arah Hub, peluru itu tidak mungkin datang dari arah air. Pasti datang dari arah berlawanan. Will menjawab mungkin saja itu yang terjadi. Lalu Will mendekati Randy yang sedang bersama sahabat Kay bernama Rachel. Lalu Will memberi tumpangan ke Rachel. Will bertanya bagaimana hubungan Kay dan Rachel. Rachel memberitahu bahwa hubungan mereka sudah seperti saudara. Namun Will menyadari bahwa ada masalah serius terjadi dengan mereka sebelum pembunuhan Kay. Will membawa Rachel ke sebuah tempat pembuangan sampah. Jika Rachel mengatakan bahwa Kay seperti saudara, kenapa ada foto Rachel yang disobek Kay di kamarnya? Dan kenapa pacar Kay menggerayangi Rachel di pemakaman Kay? Will tahu bahwa Randy memiliki hubungan khusus dengan Rachel di saat masih memiliki hubungan dengan Kay. Will menegaskan ke Rachel disinilah mayat Kay ditemukan. Di tempat sampah, telanjang dan terbungkus sebuah kantong sampah. Lalu Will bertanya siapa yang ditemui Kay malam itu. Rachel tidak mengetahuinya karena Kay tidak pernah mengatakannya. Namun Rachel pernah mendengar Kay membicarakan seseorang bernama Brody. Namun itu adalah nama panggilan bukan nama aslinya. Di kantor Will membuka semua berkas kasus milik Kay. Ellie memberitahu bahwa Ellie sudah membaca semua buku milik Kay dan hanya berisi puisi dan tidak ada hal yang spesifik. Lalu Will mendapat sebuah telepon, di mana penelpon adalah orang yang beberapa waktu lalu menelpon Will. Penelpon mengatakan bahwa Will sudah tidak tidur selama 3 hari. Bagaimana rasanya bekerja dengan kondisi seperti itu? Dan penelpon itu terus memprovokasi Will. Will menemukan sebuah nama penulis buku bernama Brody dan mendapatkan sebuah alamat. Lalu Will mendatangi tempat tersebut. Will menyusup masuk ke sebuah kamar namun tidak menemukan siapapun di kamar tersebut. Will mengambil sebuah foto di dalam kamar. Lalu seorang pria berdiri di depan pintu dan menyadari bahwa kamarnya dibobol orang. Pria itu melarikan diri, lalu Will mengejarnya. Will hampir saja terjebak di bawah kayu di air, namun Will berhasil selamat.
dan pria itu berhasil kabur. Lalu Will kembali lagi ke kamar pria itu, dan pria itu ternyata bernama Walter. Walter menelpon Will dan memberitahukan sebuah alamat agar Will menemui Walter di sana. Will menaruh pistol Walter ke sebuah tempat tersembunyi di ruangan ini, agar polisi mengira bahwa pembunuh Hap adalah Walter. Saat di kantor, Ellie memberi informasi ke Will bahwa peluru sudah diidentifikasi, dan Will menemukan beberapa buku karangan Brody, di mana Kay memiliki semua buku tersebut dan penulis buku adalah seorang warga lokal. The same author of the book we found in Kay's. Signed by the author. Oh, you bet your ass. Will mendatangi sebuah kapal dan bertemu dengan Walter. Walter menegaskan bahwa Walter bukanlah seperti yang Will kira. Setelah Kay meninggal, Walter sengaja membersihkan Kay dan membuang semua jejak. Namun Walter tidak bisa menyingkirkan novel-novel yang sudah ditulisnya. Walter menegaskan bahwa Walter tidak bermaksud membunuh Kay. Namun Will tidak peduli dengan alasan Walter, karena Walter sudah melakukannya. Walter juga bertanya bagaimana rasanya membunuh teman sendiri. Saat ini Hap sudah meninggal dan Will bersih. Tapi kenapa Will membahayakan dirinya sendiri? Will menjelaskan bahwa Kay adalah korban dan itu tanggung jawab Will. Walter menegaskan bahwa saat ini mereka berada di situasi yang sama. Will tidak bermaksud membunuh Hap, begitu pula dengan Walter tidak bermaksud membunuh Kay. Walter meminta Will untuk melupakannya dan melanjutkan hidup masing-masing. Lalu Will bertanya apa yang dibutuhkan Walter. Walter bertanya apa yang polisi tahu tentang Walter. Will memberitahu bahwa polisi menemukan buku bertanda tangan Walter di rumah Kay, dan kemungkinan besar Walter akan dibawa ke kantor polisi dan diinterogasi. Will memberi saran untuk mengatakan sejujurnya ke polisi tentang hubungan Walter dan Kay. Walter bertanya apakah Will masih menyimpan pistol milik Walter. Will menjelaskan bahwa Will sudah tidak menyimpannya. Lalu Walter keluar dari kapal dan ternyata Walter merekam pembicaraan mereka barusan. Hal ini akan digunakan oleh Walter untuk membela diri. Di kamar Walter menelpon Will lagi. Walter menegaskan bahwa rekaman itu Walter buat untuk jaminan agar Will melakukan sesuai dengan rencana. Walter akan berbicara tentang Randy ke polisi, namun Will melarangnya karena itu bukanlah ide yang bagus. Walter juga memberitahu bahwa Randy sering menyiksa Kay. Waktu itu, Kay menelpon dan mengatakan kalau Kay dan Randy bertengkar. Lalu Kay datang dan ingin membicarakannya dengan Walter, dan mereka bertemu di sebuah pondok. Kay terus memberitahu Walter bagaimana Randy berselingkuh dengan Rachel. Walter hanya ingin menghiburnya, lalu Walter menciumnya dan ketagihan. Lalu Kay mulai tertawa dan menertawai Walter. Walter merasa tidak dihargai dan hanya ingin membuat Kay berhenti tertawa. Lalu Walter memukulnya untuk membuatnya berhenti tertawa, agar Kay memiliki rasa hormat ke Walter. Namun Kay tidak berhenti dan Walter tidak menghentikan pukulannya, dan hal ini membuat Kay terbunuh. Dan setelah tenang, Walter membersihkan tubuh Kay. Lalu Walter bertanya apa yang Will rasakan setelah membunuh Hap. Setelah memberitahu hal ini, Walter merasa lebih tenang dan kemungkinan malam ini Walter bisa tidur. Karena selama ini, Walter juga tidak bisa tidur sama seperti Will. Will tidak mau menceritakan apa yang Will rasakan ke Walter. More scared than her. Feels good to talk about that stuff. You wanna talk about Hap? Pagi hari, Ellie menjemput Will. Ellie bertanya kenapa telepon Will tidak bisa dihubungi. Ellie menjelaskan bahwa penulis buku akan datang ke kantor polisi dan dengan senang hati akan bekerja sama. Ellie juga bertanya apakah setelah semua ini berakhir, Will akan kembali ke Los Angeles. Karena Ellie membaca berita tentang kasus Will di Los Angeles. Ellie juga bertanya apakah Will baik-baik saja, karena terlihat Will sangat kurang tidur. Di sebuah ruangan, Walter diinterogasi oleh polisi tentang Kay. Walter mengenalnya karena Kay adalah penggemar novelnya. Mereka menjadi semakin dekat dan Kay membutuhkan Walter. Hal itu dikarenakan pacar Kay yang bernama Randy sering berperilaku kasar.
Kay pernah bilang bahwa Randy adalah pria brengsek yang suka menyakiti Kay. Will mencoba mencegah Walter berbicara tentang Randy, namun Walter tetap melanjutkannya. Walter memberikan kesaksian palsu bahwa Randy punya pistol tua kaliber 38 yang disembunyikan di rumahnya. Dan Kay pernah mengatakan bahwa Randy akan menggunakan pistol itu jika Randy tahu siapa yang Kay temui. Lalu polisi membuat surat penangkapan Randy dan penggeledahan rumahnya. Will mendekati Walter dan bertanya apakah Walter tidur dengannya. Walter menegaskan bahwa Kay masih berusia 17 tahun. Will juga bertanya kenapa Walter banyak memberikan barang-barang ke Kay. Walter menjelaskan bahwa itu semua adalah sebuah hadiah. Mereka berdua berbicara seolah-olah tidak kenal satu sama lain. Agar polisi tidak curiga bahwa sebenarnya mereka sudah saling tahu masalah satu dengan yang lain. Will lepas kendali dan menyerang Walter. Walter memberikan banyak kado ke Kay hanya untuk meniduri Kay. Lalu Will pergi ke kamar Randy dan mencari pistol yang dikatakan oleh Walter. Namun Will tidak menemukan apapun. Tak lama polisi mendatangi tempat ini dan menggeledah rumah Randy. Will bersembunyi di kamar mandi. Beberapa waktu kemudian polisi menemukan sebuah pistol yang disembunyikan oleh Randy. Lalu Will pura-pura baru datang ke tempat ini. Lalu Randy pulang ke rumah. Randy ditangkap polisi. Randy ditetapkan sebagai pembunuhan Kay dan penembak detektif Hub. Ellie masih merasa ada yang tidak beres dengan kasus ini. Lalu Ellie mendatangi pondok. Di sisi lain Charlie dan Will masih memperdebatkan Randy. Polisi menduga Randy bersalah karena bukti yang ditemukan mengarahkan polisi ke Randy. Namun Will mencoba membebaskan Randy dari tuduhan ini karena memang bukan Randy pelakunya. Will berada di posisi yang benar-benar sulit. Lalu Will menemui Walter. Will memberitahu bahwa Randy di penjara. Will menegaskan bahwa Randy tidak bersalah. Di sisi lain Ellie menemukan sebuah selongsong peluru di tempat Hub terbunuh. Walter menegaskan setelah kejadian ini Will akan tetap menjadi polisi yang dihormati. Walter akan tetap dikenal sebagai penulis dan Randy adalah seorang penjahat karena memang Randy suka memukul Kay dan kelak akan lebih parah. Walter meminta Will untuk kembali ke Los Angeles dan melanjutkan hidupnya. Di rumah, Ellie mendapati fakta bahwa selongsong peluru yang Ellie temukan adalah milik Will dan menyadari bahwa suara tembakan kedua bukanlah suara tembakan pelaku, namun suara tembakan dari pistol milik Will. Ellie menemui teman-temannya di bar dan memberitahu bahwa Ellie menemukan selongsong peluru 9 mm. Senjata yang pelaku gunakan adalah 38 mm dan polisi tidak memiliki pistol 9 mm kecuali senjata cadangan. Ellie memastikan hal ini ke Will. Namun Will menegaskan bahwa kasus ini sudah ditutup. Keesokan harinya, saat Will akan pergi, Ellie memeluk Will dan memegang sebuah pistol cadangan milik Will. Dan Ellie yakin bahwa selongsong peluru yang ditemukan Ellie adalah milik Will. Saat Will membereskan barang, Will berhalusinasi lagi, melihat Hub yang melihat ke arahnya. Will juga melihat foto Kay dan masih memikirkan tentang kebenaran. Beberapa waktu kemudian, Ellie mendatangi sebuah tempat. Will juga terlihat mendatangi rumah Walter, namun Will tidak menemukannya. Will menemukan sebuah tempat dari foto milik Walter, lalu Will bergegas menuju rumah persembunyian Walter. Walter menyambut Ellie dengan sangat baik, namun Walter menjatuhkan Ellie. Tak selang berapa lama, Will mendatangi tempat ini dan melihat mobil milik Ellie. Will mendatangi Walter dan bertanya di mana Ellie. Walter menjelaskan bahwa Ellie mengetahui bahwa Will membunuh Hub, namun Will tidak peduli. Will bertanya di mana dia. Walter menyerang Will dan mereka duel 1 versus 1. Di sisi lain Ellie sadar dari pingsannya dan keluar melalui jendela. Ellie menodongkan pistol ke mereka dan Walter kabur masuk ke sebuah tempat. Ellie bertanya ke Will apakah Will menembak Hub dan kebetulan Walter melihatnya. Will mengiyakan pernyataan tersebut. Will menjelaskan bahwa Will tidak bisa melihat dengan jelas waktu itu.
Walter menembaki mereka dengan shotgun. Will memberitahu bahwa Will hanya memiliki 7 peluru. Ellie mengalihkan perhatian dan Will keluar dari bawah rumah. Setelah beberapa saat mereka akhirnya saling menembak satu sama lain. Walter tewas, namun Will juga terkena tembakan fatal. Di akhir cerita, Ellie mendekati Will dan memberitahu bahwa Ellie akan membuang selongsong peluru yang Ellie temukan agar Will tetap bersih. Ellie menganggap Will tidak sengaja menembak Hap. Namun Will melarangnya. Will meminta Ellie untuk tetap berada di jalan kebenaran dan mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya Will tewas di tempat ini. Dan berikut adalah ringkasan singkat inti dari film ini. Will dan Hap adalah detektif yang dikirim untuk menyelidiki kasus pembunuhan di wilayah nelayan terpencil. Beberapa waktu berlalu, Will berhasil menemukan petunjuk dan menjebak pelaku, namun hal tak terduga terjadi. Saat Will mengejar pelaku, Will menembaknya, dan ternyata yang ditembak adalah temannya sendiri. Will mencoba menutupi hal ini agar karirnya tidak hancur dan menyalahkan pelaku pembunuhan atas kematian Hap. Namun ternyata pelaku pembunuhan gadis itu melihat apa yang dilakukan Will. Mereka membuat kesepakatan untuk sama-sama menjaga rahasia dan melimpahkan semua kesalahan pada seorang pemuda bernama Randy. Setelah kejadian itu, Will benar-benar tidak bisa tidur berhari-hari, hingga tubuhnya mulai berhalusinasi dan terlihat fisik Will sangat sakit. Di akhir cerita, salah satu polisi mencium kebohongan ini dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Will juga menyadari bahwa kebenaran masih ada di dalam dirinya. Will menemui Walter untuk menegakkan kebenaran. Will dan Walter sama-sama tewas karena adu tembak. Sebelum meninggal, Will berpesan ke Ellie untuk tetap memberitakan kebenaran. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini? Silahkan tulis di kolom komentar.